Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu lagi pada pertemuan praktikum yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang operasi matematika ya di sini ya, operasi sekuensial dan ekspresi ya, ekspresi. Nah, pada kasus pertama ini terlihat ada sebuah kode ya, di mana Anda disuruh untuk menyelesaikan mengecek error dan menyelesaikan seluruh error yang terjadi pada kode di bawah ini. Dan pastikan program di atas tidak error dan pahami nilai-nilai output harus sama. Ya, misalnya jika nilainya 2 ya jangan 2.0. Nah, saya sudah mengetik ulang ya kode yang ada di pada kasus yang pertama tersebut. Ini adalah kode dari kasus pertama ya. Sekarang akan coba kita jalankan Python kasus 1 ini. Nah, hasilnya ada error di line 7. Kita lihat line 7. Nah, di sini terlihat pada STRA ya. STRA ini pada di line 6 ini masih ada kekurangan kurung tutup. Pada line 7 sudah ada kurung tutupnya, tapi di line 6 belum ada kurung tutupnya. Biasanya kalau error kurang kurung biasanya turun ke bawah. Ya, lama-lama kita akan paham ya dengan mengalami error, sudah tahu ada errornya di situ. Oh, kalau kurang kurung tutup berarti errornya selisih 1 baris. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, masih ada error lagi. Errornya di indentasi line 10. Nah, ini memang ada indentasi. Kalau Anda pakai Notepad++, di sini akan muncul tanda seperti ini. Ini artinya ada indentasi. Karena indentasi itu bisa pakai spasi, bisa pakai. Nah, ini saya tekan tombol tab, dia muncul seperti ini. Saya tekan tombol spasi, dia muncul seperti ini. Artinya tidak boleh ada indentasi. Selama ini satu level harus tidak boleh ada yang indentasinya, tidak boleh ada yang masuk ke dalam. Kita coba lagi. Sepertinya masih error lagi ya. Masih ada error di line 15. Sama. Di sini indentasi tapi indentasinya pakai tab. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat masih ada error lagi enggak ya? Kalau kita lihat soalnya, ya pastikan output tidak boleh 2.0. Ya. Kenapa di sini muncul 2.0? Karena di sini ada pembagian. Ya, pembagian itu akan mengubah menjadi float. Nah, agar jadi int kita bisa melakukan casting. str ini kan sebetulnya perintah casting, mengubah menjadi string. Padahal aslinya yang di sini adalah integer. Ya, aslinya yang di sini adalah integer. Nah, kita coba kita casting, kita ubah ke int. Kira-kira apa yang terjadi? Ada error. Tidak bisa di-concat. Concat itu penggabungan. Ya. Di sini yang menggunakan pete ini adalah string, ini adalah integer. Integer dan string tidak bisa digabung. Lalu menggabungkannya pakai apa? Nah, ada dua opsi di sini. Kita bisa tambahkan str pagi seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Hasilnya 2. Atau kalau kita tidak mau pakai str, pakai int aja. Ya, ini berarti kita hapus. Ini pakai koma. Karena pakai koma defaultnya ada spasi, spasinya hapus. Save, jalankan. Sama ya hasilnya ya. Mungkin saya ulangi lagi yang ini tadi.
Nah, kalau ada kurung yang ada di dalam, yang di dalam dikerjakan dulu. Ya, ini yang menggunakan strint. Berarti int b. B yang tadinya float diubah menjadi integer. Setelah jadi integer diubah menjadi str. Gitu ya. Mungkin seperti itu biar kalian lebih paham. Lalu yang berikutnya, Pak, kenapa kok hasilnya bisa seperti ini? 140122. Saya tidak terlalu paham. Yuk kita bahas pelan-pelan. Ini ada hubungannya dengan algoritma atau pemrograman sekuensial yang tadi dibahas di slide teori. Nah, pada A sama dengan 1. Kalau di print dia akan muncul 1. Begitu pula B sama dengan 4, di print dia akan muncul 4. Ketika B sama dengan A, berarti B-nya jadi 1. B sama dengan 1 seperti ini. Dan ketika A sama dengan minus B, ini sama dengan A sama dengan B minus 1. Ya, B-nya berapa? 1. Ya, 1 minus 1 berarti A-nya sama dengan 0. Ya, jadi A-nya 0. Ini kalau dicetak A-nya 0, B-nya 1. Lalu kita lihat lagi, A sama dengan B plus 1. B-nya berapa? 1. Tambah 1 jadinya 2. Ya, A sama dengan 2. Lalu di sini B sama dengan A bagi B. B-nya berapa? B-nya 1. Ya, B-nya kan ini 1 ya. B1, A-nya 2. 2 dibagi 1 berarti B sama dengan 2.0. Kenapa kok muncul T-nya? Karena ada operasi pembagian ya. Berubah jadi float karena operasi pembagian. Itu ya, mungkin seperti ini. Seharusnya kalian sudah bisa lebih paham. Yang berikutnya pada kasus 2. Ya, saya hapus saja dulu. Kasus 2 kita baca. Soal pada kasus 2. Soal pada kasus 2 di sini adalah selesaikan ekspresi matematika berikut. Ada 2x plus y kali 5. Ya. Jika lalu di sini buat variabel ya. Kita coba mungkin ini kita copy aja dulu lah. Kita copy, masukkan ke sini. Lalu di sini disuruh bikin variabel x dan y. Ya. X-nya 0, Y-nya 1. Kalau ada X sama dengan 0, kita taruh di mana? Di atasnya. Ya, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Enggak di bawahnya. Karena enggak mungkin ya kita taruh di bawahnya ya, karena ini tidak diketahui. Nanti kita coba ini hubungannya sama sekuensial lagi. Ya. Kita coba mungkin jalankan dulu ini. Ini yang terjadi apa? 2x plus, nah ini ya, kasus 2. Hasilnya error. Kenapa? Karena di sini 2x. 2x ini maksudnya 2 dikali x. Ini adalah ekspresi matematika. Kalau di dalam matematika 2x saja artinya 2 kali x. Ya. Nah, kita coba jalankan, hasilnya apa? Kosong. Kenapa kosong? Karena ekspresi ini tidak ngapa-ngapain. Ya, kalau kita mau cetak gimana? Kalau langsung mau dicetak, kita bisa cetak pakai print seperti ini. Ya, kita jalankan seperti ini. Kita juga bisa copy hasilnya ini ditampung di dalam variabel, misalnya
hasil sama dengan ini, kita isi printnya jadi hasil. Ini juga boleh. Nah, sama ya hasilnya ya. Ini untuk pembahasan kasus nomor 2. Oh ya, tadi kan ada soal seperti ini ya. Kalau kita bacanya soal ini dibuat dulu baru X dan Y ditaruh di bawahnya, apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Kalau kita baca soal aja, kita baca soal ngasal ya, kita baca soal ngasal, berarti kan ekspresi ini kan harusnya di atas. Ya, kita membaca sesuai urut soal ini. Kalau bicara orang yang ya wis pokoknya manut soal aja ya, ceritanya di atas berarti yang itu taruh atas, X dan Y saya taruh di bawah. Bisa nggak nih kira-kira? Coba ya, kita jalankan kasus 2. Hasilnya apa? Error. X is not defined. Errornya ini ya, is not defined artinya X belum didefinisikan. Jadi jika Anda mendapatkan error-error semacam ini, hal ini disebabkan karena variabel yang ada itu belum mendapatkan nilai atau belum didefinisikan atau belum diinisialisasikan sebelumnya. Maka ini tidak boleh dibolak-balik seperti ini. Harus didefinisikan dulu baru dihitung ya. Seperti ini hasilnya. Kembali lagi ke kasus 1. Saya ingin kembali lagi ke kasus 1. Berbicara mengenai pemrograman sekuensial ya. Yang dimaksud dengan pemrograman sekuensial itu coding itu boleh dibolak-balik atau tidak ya, bisa dibolak-balik atau tidak. Apa yang dibolak-balik? Urutan pemrogramannya. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 4, saya balik B sama dengan 4 dulu, baru A sama dengan 1. Saya kira ini hasilnya tidak ada perbedaan, masih 1, 4 ya kan, 0, 1 dan 2, 2, tidak ada perbedaan. Yang jadi masalah, apa yang terjadi jika baris ini saya ubah, saya balik posisinya. Ini yang terjadi. Saya jalankan, hasilnya jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kita lihat di sini, jika ada datanya, ini hanya karena perubahan atau pemindahan satu line saja. Perubahan satu line saja bisa menghasilkan efek atau output yang sangat berbeda ya, efek atau output yang sangat berbeda. Ini diperhatikan, perbedaannya sangat signifikan. Di sini 0, 1, di sini minus 3, minus 3. Kita coba hitung manual ya. Untuk B4 A1 ini tidak ada masalah, 1, 1. Sekarang kita hitung A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1, A sama dengan A minus B. Ya, ini sama halnya seperti ini. A sama dengan A minus B. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 1 dikurangi 4. Hasilnya minus 3. Sorry, ini tadi 4 ya. A-nya 1 dikurangi 4. Ya.
Lalu di sini B sama dengan A. Karena A-nya sudah berubah jadi minus 3, ya berarti ini jadi minus 3. Berarti ini jadi berubah jadi minus 3. Ini minus 3. Sekarang ada soal A sama dengan B plus 1. B-nya berapa? B-nya minus 3 ditambah 1, berarti minus 2. Sekarang ada soal lagi. B-nya sama dengan A dibagi B. A-nya berapa? A-nya adalah minus 2 dibagi minus 3. Harusnya 2/3 ya. Berarti ini jangan kita ubah jadi integer. Kita hapus, nanti dia akan ada komanya. Kita jalankan. Nah, 0,666. Hasilnya yang betul adalah seperti ini. Kalau yang di atas, B-nya jadi 0. Tapi kalau yang di bawah 0,6. Kenapa? Ketika diubah menjadi integer, pembulatannya ke bawah. Ya, semakin jelas ya. Ini untuk kasus 1, lalu kasus 2. Untuk kasus 3. Ya, untuk kasus 3 saya kira cukup mirip. Kita bisa lihat di sini 0,5 kali A kali T. Jadi ada ekspresi 0,5 kali A kali T. Kita bisa copy dulu ya di sini ya. Mungkin taruh aja di sini dulu, tidak pakai print. Ya. Lalu di sini A-nya 1,0, I-nya 3,0. Nah, lalu mencetaknya gimana? Mencetaknya tadi bisa pakai dua cara ya. Kita bisa langsung print seperti ini, atau menggunakan variabel hasil. Oke, saya jalankan kasus 3. 1,5 ya. Kalau kita menggunakan hasil sama dengan sini ada print hasil. Sama saja ya, tidak ada masalah. Hasilnya 1,5. Saya kira sudah mulai paham ya. Nah, yang berikutnya adalah kasus 4. Ya, kasus 4. Di sini kita harus membaca soal dengan baik. Ya, membaca soal dengan baik. Di sini ada kasus kebut-kebutan. Mawar Bobby kebut-kebutan. Ia ingin segera masuk ke kelas. Ia berangkat ke kelas naik mobil. Ya, mobilnya mulainya diam, lalu setelah 12,5 second kelajuan mobil bertambah menjadi 21,55 second. Rumus di sini ada petunjuk ya, petunjuk rumus. Gunakan gerak lurus beraturan. Nah, anggap aja ini di sirkuit ya. Sirkuit itu kan berarti tanpa hambatan. VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana VT adalah kelajuan saat ini, V0 adalah kelajuan sebelumnya, A adalah percepatan, dan T adalah waktu saat ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini saya kecilkan aja biar lebih paham. VT adalah kelajuan saat ini, berarti kelajuannya adalah 21,55. Lalu V0 adalah kelajuan sebelumnya, mulanya diam, berarti 0. Ya, lalu A adalah percepatan. Percepatannya yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan adalah percepatannya. Ya. Percepatan mobil dengan tipe float ya, berarti yang ditanyakan adalah percepatan. Lalu yang berikutnya T adalah waktu saat ini.
waktunya setelah 12,5 second. Rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, kalau kita balik, yang dicari A, ya kalau yang dicari A berarti VT dibagi V0 ditambah T. Ya, VT dibagi V0 tambah T ini akan menghasilkan A. Nah, kita coba, kita jalankan. Ini untuk kasus 4. Hasilnya 1,72. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat, dapat membantu kalian untuk belajar. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di komen atau nanti kita bahas pada pertemuan di Google Meet. Terima kasih.